Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama NR Audio Service dari Gumo Mas Jember. Kali ini saya akan mereview ini power yang kemarin yang belum masuk box. Untuk sekarang ini sudah masuk box lur. Nah, boxnya CA12 lokal. Oke, CA12 lokal. Untuk power supply-nya pakai SMPS. Untuk voltasenya nanti ya. Nanti akan saya tes. Untuk kitnya PL 1350, produknya Ron Java NR Audio. Untuk finalnya memakai NJW 5 set murni ya, 5 set. Ini sistemnya Jiglai, Untuk MOSFET-nya 47N60C3. Untuk MOSFET stepernya hanya pakai satu pair ya, kanan kiri, rel min dan rel plus. Untuk ini ada tambahan elko, cuman beda yang dengan yang kemarin. Yang belum masuk box masih belum pakai elko, kan sudah saya tambah elko 4 biji ini dengan kapasitornya biar dropnya tidak terlalu parah. Untuk limiternya ini masih sistem cangkok ya. Nah, untuk limiter ikut di panel input panel belakang itu masih cangkok ya, modifikasi lalur. Ini hanya dipakai sendiri, tapi yang penting hasilnya maksimal, bisa ngelimit ya. Untuk limiternya ini LDR sama LED. Nah, itu yang dibungkus-bungkus itu LED sama LDR pakai lem besi ya. Untuk yang dibungkus ada R resistornya, itu untuk menentukan limiternya, di infus berapa inputnya, itu masih bisa limit atau tidak gitu. Untuk input dari sinyal generator, outputnya 1,7 volt, ini kuning ini ya. Nah, kabel kuning ke sini ini untuk inputnya masuk ke power belakang. Nah, itu sudah masuk ke situ inputnya. Saya paralel untuk channel 1 dan channel 2. Untuk sinyal generatornya ada di sini. Biasa saya pakai digital ya. Saya pakai digital, bisa dikontrol oleh laptop. Nah, ini ataupun PC ataupun osiloskop PC, yaitu osiloskop PC. Itu juga lengkap, ada analisarnya. Juga. Oke, ini osiloskopnya. Ini saya pakai satu channel cuman. Oke. Terus oke, saya tes dulu untuk limiternya gimana hasilnya ya. Oke, ini keadaan sudah on semua ini. Nah, itu stepper sudah on ya, berarti power ini sudah hidup tandanya. Oke, kita cek. Nah, di infus sinyal generator 1,7 volt AC dari generator, masih bisa ngelimit ya. Tapi kalau ini dilepas limiternya ya kotak sinyalnya, sudah klip. Nah, itu stepernya juga bagus, stepernya kerja dengan bagus, mulus. Untuk PL 1350. Oke, jangan di skip ya dulur ya, tolong dibantu subscribe dan share. Nanti saya akan kupas untuk pemula, pemain kelas H ya. Untuk stepper pakai driver IC IR2117. Ini ada kunci, nanti saya akan kasih bocoran. Kalau mau sih, kalau yang belum tahu ya abaikan. Yang sudah tahu ya abaikan ya. Kalau yang belum tahu bisa dipakai cara saya ataupun pakai cara yang lain juga bisa.
yang mana Anda suka. Oke, untuk channel satunya ini tadi yang channel 2 ya, entitas. Oke, channel 2 ini kok posisi mentok volume. Nah, ini volume mentok. Oke, kerja dengan baik. Untuk channel satunya berhubungan nih. Oke, harus pindah oscilloscope dulu. Probe-nya pindah. Oke. Untuk steppernya ada di bawah ini ya, agak sulit kayaknya. Oke, kita coba. Oke, ini steppernya bagian plus, tadi yang bawah ini bagian minus ya. Yang atas ini positif. Di bagian positif. Oke, bentar selesai dulu. Oke, ini ya. Oke, volumenya. Nah, bagus, juga bagus. Mantap ya. Oke, kita kembalikan ke channel 1. Ke channel 2, sorry. Biar enak tesnya, biar tidak terlalu berbahaya posisinya. Oke, kita kembalikan. Oke, saya akan tes. Oke, sebentar. Saya taruh kamera dulu. Oke, saya akan tes biasnya. Bentar, ini saya kasih ke output saja ya. Oke, ini jadi output. Ini outputnya. Oke, untuk biasnya di sini. Bias. Langsung dari basis final aja ya. Nah, itu 0,40 ataupun 400 mili. Untuk biasnya di basis final. Oke. Untuk kelas H, jadi bias itu harus benar-benar aman ataupun tidak boleh naik melebihi dari 500 ataupun 0,50, tidak boleh naik ya. Itu. Kalau sampai naik nanti finalnya akan jebol. Itu positif, akan jebol finalnya kalau keadaan stepper on. Oke. Untuk biasnya, jadi tiap driver itu tidak sama ya lor ya. Tidak semua driver amplifier itu bisa dikasih stepper IR2117 dengan asal pasang, tidak bisa ya. Jarang yang bisa dikasih seperti itu, harus modifikasi di bias dulu ya, harus disesuaikan biasnya, ampernya harus diperbesar, jangan sampai naik turun boleh, jangan naik. Kalau sampai naik over bias, jangan harap powernya akan selamat, pasti brodol finalnya itu. Oke. Gimana caranya? Oke, kalau posisinya bias power itu naik, keadaan stepper on, itu dari basis NPN dan PNP ataupun final NPN dan PNP nya ataupun rel plus atau rel minus
atau negatif dan positifnya itu harus di jumper R. Itu cari sendiri ya, toleransinya tidak, semua driver tidak sama. Jadi intinya mulai dari 22 ohm ataupun 33 ohm ataupun sampai 10 ohm, nah sampai 15 ohm cari sendiri ya, tiap driver itu tidak sama. Tuh saya kasih bocoran di situ, coba aja, nggak akan meledak kok, aman misalkan semuanya stabil. Oke. Untuk biasanya ini untuk rel min semuanya bisa diatur kok, soalnya ini kit ini sudah dilengkapi DC offset dengan setting bias. Untuk rel posnya ini ya, tadi minus, untuk positifnya di situ. Ternyata selisih ya, selisih dikit, selisih 1 ya, itu bisa set, bisa diimbangkan. Oke, yang penting itu intinya jangan sampai over ya kalau di saat stepper on. Oke, di saat stepper on itu tidak boleh naik biasnya, kalau boleh pun berbahaya buat powernya. Oke, kali ini saya tes, soalnya ini memakai limiter bias ya jalur. Power ini sudah dilengkapi dengan limiter bias. Caranya gimana ataupun fungsinya gimana, nah itu, ini limiter bias cara kerjanya, coba diperhatikan. Oke, terlalu dekat ya biar LED steppernya kelihatan. Oke, volume saya akan besarin. Nah gitu, ini kalau klip parah, kalau sampai sinyal kotak, maka biasakan turun, menyesuaikan, jadi nggak akan bakal naik biasnya kebanyakan. Soalnya saya dulu pernah, masih saya pemula belajar kelas A, saya dulu pernah mengalami hal yang sama. Di saat stepper on biasanya naik sampai over, jadi finalnya itu nggak akan mampu, soalnya keluar dari soa, maka final akan breakdown, jebol. Tuh, ilmiahnya begitu, itu pengalaman saya, nggak tahu ya kalau pengalaman orang lain. Soalnya saya belajar kelas A itu mulai tahun 2008. Saya akui saya terjun di kelas A untuk kelas rakitan ya, bukan untuk servis power build up. Itu kalau servis power build up itu sudah di tahun-tahun lalu, di tahun 2006 2007 tuh. Terus saya terjun untuk buat rakitan di 2008. Untuk rakit-rakit untuk Kron Java ini munculnya di tahun 2010 waktu ada di luar negeri. Nah, itu pengalaman saya begitu dulu, selalu gagal. Kenapa? Jadi itu intinya, bias tidak boleh over di saat stepper on. Kalau steppernya on, biasnya naik, siap-siap powernya brodol, nggak akan lama. Apalagi dibuat event hajatan dengan waktu 2 malam 1 hari ya, nonstop, nggak akan mampu powernya, saya jamin. Kalau biasnya tidak stabil. Jadi intinya itu bias power amplifier. Kalau mau awet dan tetap stabil, dijaga biasnya dulu. Kalau biasnya sudah stabil,
silakan, mau dibalap kayak gimana silakan. Itu intinya cuma di bias. Kalau biasnya masih belum stabil, naik turun ataupun bahkan sampai over, jangan ya, akan merugikan diri sendiri. Itu semuanya akan buat pengalaman sih. Kalau nggak meledak ya nggak punya pengalaman, jadi kan nggak bisa cari tahu kenapa kok bisa meledak. Nah, apa penyebabnya kok bisa meledak, itu ya lor. Oke, untuk voltnya, untuk volt SMS ini saya tes dulu biar tidak ragu. Testernya ada di sini. Nah, oke, ini untuk medium voltnya langsung di bias 82 volt DC untuk mediumnya. Untuk high voltnya 165 ya, jelas. Oke, segitu tegangannya power ini. Oke, saya taruh di output. Nah, oke, saya pindah dulu. Ntar lagi saya akan load. Oke, posisi 200. Oke, tang ampere. Nah, ini tang ampernya. Tang ampere murahan lur. Mau beli yang bagus, dananya tidak ada. Misalkan bisa dipakai ya. Kok error ya? Oke, kayaknya lagi ngambek ini. Nggak bisa 00. Oke, kita catok di hitam untuk outputnya channel 2. Oke, nggak tahu kenapa kok nggak bisa 0 ya. Mungkin baterainya sudah low battery kayaknya. Oke, segitu. Kita coba load. Ini 8 ohm ya, bukan 4 ohm ya. Ini 8 ohm, saya cek 2 nanti ya, 2 channel. Oke, tuh kipasnya pelan. Ini keluar 11 ampere ya, anggap aja 11 ampere. 87 11 ampere. Bisa 0 atau tidak ini? Iya, nggak bisa 0. Sebelas ampere, 5 ya, bar ya, 6. Tuh. Itu. Ini 8 ohm. Plus 9,6 ya, dikali 87. Bener ya, tadi 87 ya. Oke, betul, 87.
bener ya, 11,6 kali 87 keluar 1000 watt lur di 8 ohm. Benar atau enggak ya? Oke, benar lur, 87 11,6. Hasilnya ini 1000 watt di 8 ohm ya. Oke, kali ini saya akan tes 2 channel lur. Oke, ini satu channel SMP nya 1 itu kalau di beban 8 ohm hasilnya segitu. Oke, kali ini saya akan on 2 channel. Oke, on 2 channel. Cek yang sini dulu. Wish. Gak mau nyantol. Oke, bentar. Oke, ini channel 2 nya. Oke, untuk osiloskop tidak perlu tahu ya, soalnya sudah di limiter ini. Meskipun dimentokin volumenya ya tetap gitu. Oke, ini agak ribet lur. Bentar ya. Nah, volume mentok tetap ya, masih sinus ya, tidak kotak ya. Oke, satu orang lur nggak bisa megang kamera, jadinya agak ribet. Oke, sama ya, 87. Ini kok ampernya kecil. Oh, sorry, salah ya. Oke, ini nggak sama ya, besarannya bawah ya, 11 ampere, 1. Ini bisa dari faktor downloadnya tidak sama, bisa jadi dari kabelnya, tapi voltnya sama 87. Bisa jadi dari faktor kabelnya. Ini cuma 11 ampere ya, cuma 11 ampere. Yang bawah tadi, oke, ini yang bawah. Untuk voltmeternya masih tetap ya. Mungkin voltasenya turun lur. Ini juga turun ini. Ampernya 11,4, tadi 11,6. Berarti voltnya input dari input listriknya turun. Oke, ya turun ya. Oke, saya on 2 channel. Ini saya on 2 channel, jadi berapa ya ampernya? Ini yang netral, groundnya 21 atau 20 ampere ya, berarti ini 10 ampere berarti per channel. Iya, 10 ampere. Oke, 10 ampere per channel, 10 ampere ya lur ya, turun 1 ampere ibaratkan. Oke, lumayan panas.
Oke, ini channel 2, soalnya ini ada di channel 1 ya, 10 ampere. 10 ampere. Oh, ini belum di on. Oke. Oke, 10 ampere ya. 10 ampere. Yang ini tinggal sedikit. Oke, 10 ampere. Tetap 87 VAC, outputnya 10 ampere ya. Kalau di beban 2 channel gitu, jadi ampernya turun. Kalau stereo load 8 ohm 2 channel ya lur, 87 dikalikan 10 ampere itu 870 ya, di 8 ohm, 870 watt di 8 ohm itu 800 watt. Kalau satu channel mampu di 1000 watt tuh, di 4 ohm hanya segitu. Berarti oke, SMS ini cuman mampu di 1600 watt, soalnya hanya mampu di 20 ampere totalnya. 10 10 20 ampere. Oke, 10 ampere. Jadi kalau 2 tadi di groundnya ketemu 20 ampere dikalikan 87, mungkin gini ya, cuma 1740 watt. SMS nya ini mungkin kalau nyampe pun 2000 watt kalau di load 4 ohm gitu. Jadi intinya kalau 2 channel ini kalau di load 8 ohm on bersamaan sampai ngelimit ya, baratnya sudah titik maksimal hanya keluar segitu. Jadi totalnya hanya di 1700, soalnya cuma 800 berapa tadi per channelnya. Tapi kalau di tes load cuma satu channel bisa keluar 1000 watt di 8 ohm. Makanya lur, kalau sekali-kali ya, kalau uji tes power itu jangan cuma satu channel. Kalau cara mengetahui PSU nya gitu, jangan cuma load satu channel ya, coba load 2 channel gitu, mampu tidak, keluar berapa, itu kenyataannya itu ya. Kalau cuma load satu channel itu masih ringan, tapi kalau sudah di load 2 channel bersamaan itu akan kelihatan kemampuan daya PSU nya ataupun SMP-S ataupun itu pakai trafo gitu. Kalau cuma di load satu channel itu masih kurang yakin ya lur, jadi nggak tahu kemampuannya berapa. Kalau sudah di load 2 channel bersamaan itu akan ketahuan totalnya nantinya, dropnya berapa itu. Soalnya beda hasilnya nanti.
Soalnya ini tadi satu channel. Ini satu channel tadi kalau di load sendirian itu bisa tembus di 1000 watt di 8 ohm. Tapi kenyataannya kalau sudah di load bersamaan ataupun di beban 2 channel 2 kali 8 ohm, ternyata cuma 1700 lebih dikit gitu. Intinya PSU nya power supply nya drop gitu ya, dropnya lumayan gitu. Kalau inti tambah-tambahan 1000 tambah 1000 ya seharusnya 2000 watt kan gitu, tapi kenyataannya tidak gitu. Jadi dipertimbangkan daya drop ataupun energi yang terbuang oleh panas gitu. Jadi buat teman-teman, biarpun itu rakitan ataupun itu build up, kalau mau tahu watt yang sebenarnya, coba load 2 channel bersamaan. Itu tantangan saya. Kalau cuma di load 1 channel ya gitu, nggak akan sama hasilnya lur. Kalau ingin mengetahui kekuatan power supply-nya, bukan power amplifiernya ya, power supply-nya ataupun PSU, maupun itu SMPS ataupun trafo gitu, itu akan berbeda. Oke, saya akan coba lagi. Ini videonya terlalu panjang ya lur ya. Sudah 32 menit videonya. Oke, bentar. Apalagi yang perlu dibahas. Oke, untuk bias tadi sudah ya. Untuk stepper IR2117 kalau loncat biasnya ya seperti tadi ya, untuk basis rel positif dan rel negatifnya, basis finalnya itu di jumper dengan resistor ya, di jumper ataupun dihubungkan dengan R resistor 2 watt ataupun 1 watt juga bisa, dengan nilai biasanya tuh ada yang 22 ohm, ada yang 33 ohm, ada yang 15 ohm, bahkan ada yang sampai 5 ohm. Nah, kalau 5 ohm jangan ya, kalau drivernya kurang balap tak jamin meledak. Kasih aja 10 ohm paling bawah ya, jangan sampai terlalu bawah, terlalu rendah, bisa meledak nanti drivernya. Tuh intinya bias jangan sampai lompat melebihi standar. Daya maksimalnya cuma 0,50 ataupun 500 mA segitu, tidak boleh melebihi. Kalau melebihi siap-siap meledak finalnya itu. Oke, saya akan melepas ini loh, limiternya ada di sini, limiter sensornya. Oke, bentar, baterainya habis loh. Oke, baterainya habis tuh, tak bisa cerah ya. Untuk flashnya tidak bisa nyala.
Oke, saya akan lepas ini dulu untuk LED limiternya. Oke lor, ini sudah saya lepas untuk kabelnya. Nah, dari LED stepper, LED stepper, sorry, dari LED clip untuk limiter ya, sampai salah sebut. Oke, sampai salah sebut. Nah, ini kalau dilepas, keadaan volume mentok akan cacat kotak ya. Oke, bentar, laptopnya mati lur. Belum masuk. Oke, bentar saya pause dulu ya. Oke, sorry ya, tadi baterainya laptopnya habis, lupa tidak di charger. Oke, kali ini saya akan ini ya, tes limiternya. Ini sudah saya open untuk LED limiternya. Coba dilihat. Oke, ini kayaknya inputnya kurang besar dikit. Oke lur, sorry, kehabisan baterai ya, saya skip tadi. Oke, untuk biasnya ini masih tetap kabel merah ke multitester ini. Nah, saya pindah di sini. Untuk limiternya sudah saya open. Sekarang tidak saya pakai, tidak pakai limit ya, close. Oke, ini multitesternya saya pindah ke atas ya, dideketin. Oke, sampai klip. Nah, itu kotak ya, cacat ya. Ini volume mentok, cacat kotak. Nah, kalau terjadi klip, kalau sudah memakai limiter bias, ini akan terjadi. Nah, jadi biasnya nggak akan bisa naik ya, turun ya lur, habis biasnya. Jadi finalnya akan aman itu. Kalau tidak klip kembali normal. Kalau sampai klip kotak, nah itu cacat kotak, biasnya turun itu, biasnya langsung turun gratis, habis ya. Jadi finalnya tetap dingin lor, nggak akan panas, nggak akan over itu. Kalau memakai bias limiter, jadi kalau terjadi klip kotak, misalnya limiternya rusak atau gagal kerja, maka akan over ya, yang jelas outputnya. Jadi biasnya akan, limiter bias akan kerja, jadi biasnya akan turun gratis. Nah, ini sekarang saya bahas, kemarin sudah lama saya pernah bahas ini ya, limiter bias. Limiter bias itu banyak topologi dari power kelas ya, yang ada limiternya, biasnya itu bisa diambil topologinya untuk diaplikasikan ke driver apapun bisa gitu.
asalkan ya semuanya itu butuh simulasi ya. Tanpa simulasi itu akan sulit memang. Kalau sudah ada simulasinya akan mudah. Oke, nah itu sekali lagi ya. Nah itu masih sinus bagus, biasnya nggak akan naik, tetap segitu, saling mengimbangi nih. Kalau sudah cacat kotak, nah akan turun habis, biasanya 0, tinggal 190 gitu ya. Itu kalau keadaan klip begini, outputnya jadi 104, ampernya 13 ampere ya. Itu masih load 8 ohm, ini masih di load 8 ohm. Itu kalau sampai klip gitu, kotak seperti itu, outputnya 104, 13 ampere, biasanya down. Jadi tetap dingin lur. Nah itu masih aman dipegang, nggak kicat-kicat, masih aman. Masih aman, tetap dingin ya. Soalnya ini agak sudah hangat, biasanya akan naik. Nah, biasa akan naik, tapi naik nggak akan tinggi. Ya cuma segitu sampai 0,45 ataupun 450, 430 gitu. Ini maksimalnya sampai 500. Nah, kalau agak dingin biasanya akan turun ini. Soalnya pakai limiter begini. Jadi kalau diumpan sampai cacat kotak gini, nah itu drop, biasanya habis. Tuh. Kalau masih sinus masih aman, tuh aman. Nah ini mulai cacat, nah turun, mulai cacat, turun lagi, semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin habis, semakin parah, semakin parah, semakin habis biasanya. Nah itu kunci limiter bias. Jadi powernya pasti awet lur, nggak mudah brodol. Meskipun dipakai balap kayak apa, kalau memang powernya itu sudah nggak mampu, powernya sudah cacat, ya seperti itu, biasanya akan turun. Powernya nggak mau dipaksa, intinya percuma. Kalau memang powernya nggak mampu, sudah titik penghabisan, PSU nya sudah drop, kalau mau dipaksa kayak apapun, akibatnya brodol. Alamat powernya nggak ada yang sakti lur, nggak ada yang bagus, power itu semua sama, kuncinya itu sama. Kalau PSU nya sudah drop, sudah tekor, nggak bisa, sudah mau diapa-apain, mau dibalap apa gimana, yang ada akan hangus powernya dan speakernya itu. Sedangkan power itu jarang ya lur, yang memakai limiter bias itu jarang. Meskipun belak Cina ataupun apa, saya nggak mau sebut mereknya ya. Sebenarnya banyak yang tidak memakai itu. Jadi yaitu rawan. Meskipun keadaan power sudah limit ataupun sudah klip parah, masih digenjot, masih disodok aja, terutama di balap atau di kelas battle atau di karnaval atau di acara-acara lapangan yang besar-besar itu, terutama ya battle ya. Sedangkan powernya PSU nya sudah tekor parah, tapi masih disodok terus, ya siap-siap hangus tuh. Itu kalau tanpa limiter, tanpa limit bias. Kalau sudah ada limiternya itu aman. Jadi mau dipaksa kayak apa, kalau sudah tekor PSU nya, sudah sampai batas, ya cuma segitu-gitu aja, nggak akan lebih hasil suaranya, tetap gitu. Jadi powernya aman, speakernya aman. Itu ciri-cirinya seperti itu. Itu hanya pengalaman saya lur, mungkin pengalaman Anda berbeda ya silahkan. Saya hanya istilahnya cerita pengalaman saya di bidang power kelas H itu.
Jadi ini sudah saya sambung kembali untuk limiternya. Nah di sini untuk LED-nya saya seri ini ya, sistem seri ya. Soalnya mainnya main cangkok. Tapi yang penting hasilnya ya. Ini sudah saya pasang dulu. Oke, bagus. Nah, sudah nggak kotak lagi meskipun volume maksimal ya. Oh, ini outputnya sudah naik lur. Itu masih bagus itu. Gila ini. Ada yang salah kah? Oh, tegangannya sudah naik 235 ini. Inputnya sudah naik. Step down-nya pindah. Oke. Ini oke, itu masih mulus ya, belum cacat ya, belum kotak ya. Jadi keluar segini lur. 8 ohm. 95 12 ampere. Nah, ini masih tetap ya. Ini cuma volt inputnya aja. Tadinya 220, 225. Sekarang berapa ya? Bentar. Kayaknya naik nih. Wih, ternyata 240. 240 lur, ternyata inputnya. Nih di kalian nggak ada, ini saya soalnya ini listrik pribadi ya. Listrik pribadi ya. Voltasenya bisa diatur semau saya. Itu. Oke, tes lagi ya. Ini inputnya segitu. Input listriknya segitu. Oke, tes lagi untuk ampernya di situ masih. Oke, genjot langsung volume mentok ya. Oke, bagus ya masih. Oke, masih bagus. Nah, 95 96 ini 95 ya, 12 ampere 12 ampere. Oke, bisa mampu segitu lur. Semua itu tergantung voltnya ya. Untuk watt amplifier itu tergantung volt. Kalau voltnya tinggi ya wattnya akan semakin tinggi. Kalau voltnya turun semakin turun gitu. Itu pembuktian nyata, tidak bisa dibohongi. 95 kali 12 ampere 1140 watt. Nih 1140 watt di 8 ohm ya. Oke, untuk channel 2 nya di sana ya. Oke, itu channel satunya di sini. Nah, itu steppernya on ya. Nah, oke, sebentar saya channel 2 dulu saya on. Sama-sama di load 8 ohm, nanti turunnya berapa. Total ampernya berapa ya? Ini pasti naik nanti. Soalnya ini yang netral nih. Groundnya yang saya tang ampere. Jadi untuk 2. Oke, ini yang bawah dulu, yang channel 2 tambah channel 1 akan turun, tetap limit ya. Limiternya tetap bagus. Kembali ya lur, tetap sama, tapi naik ya, 22 ampere. Totalnya 22 ampere, 86 voltnya turun. Tuh. Ampernya naik, voltnya turun 1, tadi 87. Kok bisa? Oke. Nah. Tuh, meskipun 2 channel masih bagus lur. Nah, masih bagus. Masih bagus. Ini yang channel 1 12 ampere.
channel 2 on. Oke, terus stepernya nyala semua, 2 channel nyala semua, jadi totalnya 22 ampere 86 PAC. Oke, untuk limiternya sangat jos, meskipun di beban 2 drumnya drop masih bisa menghandle limiternya. Oke, untuk pengalaman saya segitu dulu ya lur ya. Ini sudah malam, ini kayaknya berapa ini, sekitar mau tes musik kayak nggak yakin nih, sudah jam 11 lur, jam 10.50 malam. Oke, lain kali kita sambung lagi di lain kesempatan, di lain topik ya, di lain acara, untuk tes PL 1350 Crown Java. Seperti itu tadi ya. Kit ini ya, kit ini masih mampu lur di 250 volt DC. Tuh, bukan segini ya, kit ini mampu di 200 volt DC CT untuk high voltnya. Tapi ada tapinya, kalau drivernya memang mampu, ada tapinya. Finalnya tidak mampu lur, cuma 5 set, itu bahaya. Jangan melanggar peraturan ya, akibatnya brodol nanti. Itu ini tegangan segini hanya untuk dorong mid low ataupun ya untuk subwoofer miniatur masih bisa ya. Untuk subwoofer, untuk buat subwoofer side fill masih bisa power ini. Tapi kalau buat lapangan hanya untuk mid hack kalau buat saya sih, untuk mid hack. Sebenarnya ini sudah mampu buat low mid ataupun buat sub masih bisa. Tuh, kalau teman-teman mau tes power ya seperti itu tadi ya caranya ya, biar tahu kemampuan PSU yang sebenarnya. Soalnya akan beda hasilnya. Jangan cuma di load satu channel keluarnya oke, keluar sudah 1000 watt di 8 ohm satu channel. Kalau 2 channel sudah positif 2000 watt. Tidak ya, tidak ya. Sudah tahu kenyataannya, belum tentu ya lur. Jadi tidak pasti, bukan hanya pertambahan aja. Jadi harus dihitung titik dropnya, titik drop daya yang terbuang oleh panas itu harus dipertimbangkan. Jadi perakit power amplifier rakitan itu tidak hanya gimana ya, hitung berapa ampere sekian, jangan ketipu Anda itu. Jadi caranya tes begini ya, kalau saya, jadi memang benar-benar dihajar powernya gitu. Aman tapi lur, dingin gitu. Kalau biasnya itu tetap stabil. Itu untuk pemula, soalnya kemarin banyak yang nanya tentang stepper IR2117, diaplikasikan di 504 SOCL. Nah, kenapa? Bisa, tetap bisa. Kalau saya sih tetap bisa. Itu nggak bisa tetap dipisahkan, tetap bisa itu. Nggak ada ceritanya nggak bisa. Semua driver itu bisa dibuat kelas A, asalkan orangnya mampu berpikir, itu aja. Bisa jalur itu tanpa meledak. Banyak soalnya kan teman-teman kejadian meledak di saat stepper on, biasanya langsung naik lonjak, itu tandanya osilasi ya. Ingat, osilasi itu sangat berbahaya, bisa merusak power ataupun speaker. Jadi kena sinyalnya MOSFET itu biasanya error.
ataupun naik melonjak tinggi, itu banyak kejadian seperti itu. Saya dulu waktu belajar seperti itu juga kejadiannya. Jadi kelemahannya di situ, cuma tadi di jumper ya. Coba aja ya, bisa diaplikasikan. Apalagi lebih bagus dikasih limiter bias, pasti aman lur, nggak bakalan meledak powernya. Meskipun dibuat balapan tetap aman. Paling-paling trafonya yang hangus. Trafonya yang hangus lur. Kalau powernya tetap aman, soalnya biasanya tetap stabil, bahkan sampai hilang. Oke, sekian dulu. Ini sudah 1 jam kayaknya saya bikin konten ini. Jangan lupa kalau ada manfaatnya buat kalian, di subscribe nya, dan di like, di share, ataupun bisa komentar nanti tanya-tanya atau gimana. Oke, dari NR Audio, saatnya mau pulang. Ini ada di bengkel, mau pulang ke rumah. Off dulu ya lur, sudah malam, sudah jam 11. Mau play musik kayaknya nggak mungkin, nggak enak sama tetangga. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti.